mana kedatangan mereka disambut salah satu warga Irak yang sampai saat ini belum diketahui. Ini siapa warga Irak ini? Kalau ada kalian yang tahu ya, siapa itu guys? Reporter kah? Ataupun wartawan? Macam mana? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan Indonesia menentang Irak guys. Dan pada masa yang sama juga, hari ini Indonesia juga akan menentang Maroko di Piala Dunia U17. Dan itu adalah hidup mati untuk U17. Tetapi dalam video kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan persiapan Timnas Senior menentang Irak guys. Di mana Timnas Indonesia asuhan Sinteyong telah memulai persiapan menghadapi laga grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadium International Basra pada hari ini, malam ini ya. Oke, anak asuh Sinteyong melakukan latihan perdana sebaik tiba di sana di lapangan kompleks Stadion International Basra itu untuk melihat sendiri stadion itu. Dan kesemua pemain telah siap sedia, semua sudah ada. Daripada pemain abroad, pemain keturunan itu sudah tiba melakoni laga pada malam ini. Dan juga Sinteyong menyoroti pentingnya persiapan untuk fisik melawan Irak ini ya. Kita tahu Irak ini yang mempunyai peringkat FIFA-nya lebih baik dibanding dengan timnas Indonesia di ranking yang ke-68. Sementara Indonesia di posisi yang ke-145. Jadi sebaik saja tiba hari itu Indonesia di Irak, di mana semua media Irak memberitakan terkait dengan timnas. Dan keanehannya di sini ialah apabila ada sosok yang menjemput timnas Indonesia di Irak pada masa itu. Jadi siapakah beliau guys? Dan itu yang menjadi tanda tanya pada saat ini. Jadi dalam video pada kali ini yuk kita semak dulu. Kemudian kita akan beri ulasan di akhir video ini nanti. Jadi tanpa berbasa-basi kita simak daripada GL News Report guys, channelnya. Pada yang baru ketemu kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen juga. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. GL News Report ya, jangan lupa untuk subscribe. Beberapa hari lagi, Indonesia akan menjalani laga perdananya di babak kualifikasi Piala Dunia. Lawan yang bakal mereka hadapi adalah Timnas Irak, sebuah lawan yang tidak bisa dianggap remeh oleh skuad Garuda. Namun sebelum pertandingan dimulai, ada sebuah keanehan terjadi, di mana ada beberapa media asli Irak yang terus memberitakan timnas. Entah saat pertama kali tiba hingga saat menjalani sesi latihan. Wah ini guys, keanehan yang membuat timnas Irak panik jelang melawan timnas Indonesia. Apakah itu? Sama-sama kita lihat dalam video ini ya. Seperti yang sudah direncanakan, skuad Indonesia beberapa hari yang lalu langsung bertolak ke Irak dalam misi menjalani babak kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, semua pemain tidak berangkat bersama karena ada beberapa urusan. Urusan itu biasanya terjadi karena sang pemain masih bermain bersama klubnya, entah di Liga Indonesia maupun di Liga luar negeri. Ya, semua sudah sampai. Contoh pemain yang tidak berangkat bersama adalah Nadeo Argawinata dan Adam Alis, karena mereka masih membela Borneo di Liga 1. Pada hari Selain mereka, ada juga Shane Patenama dan Rafael Struijk yang masih sibuk membela klubnya masing-masing. Maklok ini Fakarudin ya. Dendi Sulistawan. Meski belum lengkap, namun Sinteyong tetap tenang dengan skuad yang dimilikinya. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung memberikan instruksi untuk menjalani sesi latihan perdana. Sesi latihan yang langsung dijalani oleh beberapa pemain sambil menunggu pemain yang lain menyusul. Dalam sesi latihan tersebut, semua pemain tampak enjoy dan bersemangat. Hal itu dilakukan demi lambang Garuda di dada.
Demi lambang Garuda di dada itu yang penting, guys. Selang beberapa hari kemudian, para pemain yang lain akhirnya tiba di Irak. Mereka adalah kan? Nadeo Tiba Argawinata, sudah yang lain. Adam Alis, Pratama Arhan, Sandy Walsh, hingga Elkan Bagot. Uniknya, kedatangan mereka disambut ini. salah satu warga Irak yang sampai saat Oke ini belum guys, diketahui. ini siapa warga Irak ini? Kalau ada kalian yang tahu ya, siapa itu guys? Reporter kah? Ataupun identitasnya. wartawan? Macam mana? Media Irak terus tengok. menyoroti Media timnas Irak pun Indonesia. terus menyoroti ya. Tengok apa dia bilang. Football podcast ini media Irak punya. Irak Football Podcast ya. Kalian pergi situ tengok apa yang dorang soroti terkait dengan timnas Indonesia. Sekarang ini semua gentar dengan timnas Indonesia sebenarnya. Sebab apabila timnas Indonesia dapat menentang friendly match dengan Argentina dan hanya kalah 2-0, dan ketika friendly match menentang Curaçao yang menang kedua-duanya, dan beberapa game lagi yang lain yang mana Indonesia juga berjaya menang ya. Jarang kalah sekarang Indonesia nih. Kalah pun dengan tim-tim yang besar. Dengan Turkmenistan pun menang. Dan itulah Irak sekarang ini fokus betul-betul untuk melayani Indonesia ini. Dan dikabarkan tiket di Stadion Basir ini ludes habis, full stadion kali ini guys. Memang dorang benar-benar ingin melihat permainan Indonesia pada kali ini ya. Oke, kita lanjut. Dalam proses keberangkatan timnas Indonesia sampai di Irak, terdapat keanehan terjadi. Keanehan itu muncul karena setiap perkembangan timnas selama berada di sana terus diberitakan oleh media asli Irak. Salah satu media tersebut adalah Irak Football Podcast. Di media itu, mereka selalu update perkembangan Indonesia. Mulai dari sesi latihan hingga update pemain yang sesi sudah latihan sampai pun di dia Irak. pergi tengok. Ini bukan kaleng-kaleng nih punya apa? Dia punya mata-mata lah ini kan guys. Mungkin orang tengok macam mana cara latihan apa semua pemain-pemain yang perlu. Irak kaget dengan skuad Indonesia sekarang. Irak terkejut melihat timnas Indonesia sekarang. Indonesia dan Irak adalah dua negara yang sudah sangat lama tidak bertemu, sehingga kedua tim dipastikan kesulitan saat mencoba membaca kekuatan masing-masing. Namun tampaknya saat ini Irak cukup terkejut dengan perkembangan timnas Indonesia. Salah satu perkembangan itu adalah banyak pemain timnas yang bermain di luar negeri. Hal itu diketahui saat para pemain Indonesia datang terpisah. Contohnya rombongan pertama yang mayoritas bermain di Liga 1, kemudian disusul rombongan selanjutnya yang mayoritas bermain di Eropa. Rizky Ridho pun ada, Sheni Patinama pun ada. Tapi bukan saja Irak yang kaget ya dengan peningkatan timnas Indonesia. Negara-negara di Asia Tenggara pun sekarang ini melihat juga kebangkitan Indonesia. Indonesia adalah tamu kehormatan bagi timnas Irak. Menjadi tamu kehormatan bagi timnas Setelah Irak. ditelisik lebih dalam, media Irak akhirnya mengungkapkan alasan mengapa mereka terus memberitakan timnas Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Bagi mereka, Indonesia adalah tamu kehormatan. Karena laga melawan Indonesia adalah laga pertama kali dalam 4 tahun terakhir yang dijalani oleh Irak di Basra International Stadium. Sebelumnya, Irak memang bermain di sana. Namun pertandingan tersebut bukanlah pertandingan resmi dan sehingga tidak diakui oleh FIFA. Wah, sengit nih kalau gini guys, sengit perlawanan nih. Macam Irak pun bersedia sepenuhnya ini melawan Irak nih. Jadi kedua-dua tim saling. Shin Tae-yong yakin menang. Shin Tae-yong pula yakin menang guys. Macam mana itu? Jelang bertemu timnas Irak, Shin Tae-yong mengaku jika pertandingan nanti adalah pertandingan yang sangat berat bagi Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap yakin mampu meraih 3 poin. Ini adalah pertandingan. Kalau menurut kalian guys bagaimana? Kalau Shin Tae-yong yakin menang, menurut kalian bagaimana? Adakah Indonesia bisa untuk menang ke atas Irak ataupun sebaliknya? Saya bagi ulasan di akhir video, saya punya pandangan pribadi nanti ya. Oke, kita lanjut. Dengan pertama, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu, tentu hasilnya akan baik ke depannya. Tidak masalah melawan Irak,
Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Itu Juga Sinteyong, lawannya guys. berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin akan membuat taktik yang bisa begini meredam bagus, mereka, coach. kata Sinteyong pada situs Dia resmi punya PSSI. keyakinan tuh tinggi. Itu semangat awal untuk pemain-pemain memberikan yang terbaik juga sebenarnya psikologinya. Dua pemain penting Irak absen. Dua pemain penting Irak absen. Selain Indonesia yang harus kehilangan beberapa pemain, timnas Irak juga mengalami Nah, kondisi Irak yang pun sama, ada di juga mana kehilangan para pemain pemain, penting mereka juga absen dalam pertandingan di babak kualifikasi nanti. Di antara pemain itu adalah Zidane Iqbal. Mantan Zidane pemain Iqbal. Manchester United tersebut tidak dipanggil oleh Main Jesus di Casas Manchester. karena jarang mendapatkan menit bermain bersama timnya saat ini, FC Utrecht. Sekarang ini FC Selain Utrecht. Iqbal, Irak juga kehilangan pemain andalan mereka, yakni sama. Ahmed Farhan. Pemain berusia 23 tahun itu FC absen karena Utrecht. mengalami cedera. Sama dengan pemain timnas Indonesia tuh. FC Utrecht tuh siapa? Sini Patinama kah? Bukan, Sini Patinama di Viking FC. Kini menarik Sandy Walsh dinantikan siapakah yang akhirnya menang dalam babak kualifikasi Oke, nanti. siapa Apakah yang bakal Irak menang, guys? atau Indonesia? Sebagai tuan rumah, Irak seharusnya diunggulkan. Apalagi mereka memiliki kualitas pemain yang lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun mereka tetap harus waspada karena bisa saja Indonesia mampu memberikan kejutan. Kejutan yang bisa saja belum mampu diantisipasi oleh para pemain Irak. Ini analisa yang mantap. Oke guys, menurut kalian siapa yang akan menang timnas senior Indonesia menentang Irak ini? Oke, saya bagi analisa sedikit terkait dengan Irak dan juga Indonesia. Kemenangan siapa yang lebih berhak pada malam ini? Oke, yang pertamanya terkait dengan timnas Irak. Kalau daripada dua segi, saya akan bagi ulasan ini untuk Irak. Yang pertama, yang mereka boleh menang ini atas alasan yang pertama adalah mereka tuan rumah. Yang kedua adalah daripada ranking. Mereka sekarang kini di ranking yang lebih tinggi ketimbang dengan Indonesia. Itu di posisi Irak ya. Tetapi di posisi Indonesia bagaimana mereka boleh menang? Dua faktor juga. Yang pertama, keyakinan pelatihnya Sinteyong yang dia mungkin sudah menganalisa kekuatan Irak ini. Dan sebelum ini pun dia Sinteyong mengantar tim-tim penganalisa ke Irak melihat sendiri permainan Irak itu. Dan yang keduanya dari segi pemain yang ada sekarang di timnas Indonesia itu semuanya pemain yang berpengalaman, pemain-pemain keturunan semua ada, dan pemain-pemain abroad pun sudah ada. Jadi dua faktor ini memungkinkan Indonesia menang ke atas Irak, dan dua faktor tadi Irak juga memungkinkan juga dia bisa menang ke atas Indonesia. Dan ini bergantung kepada situasi di perlawanan nanti. Taktikal Indonesia bagaimana, taktikal Irak bagaimana. Tetapi saya punya pandangan sendiri ya terkait dengan perlawanan menentang Irak ini. Indonesia bisa menang dengan kemenangan yang mungkin tipis, sama ada 1-0, 2-1 ataupun 3-1. Indonesia bisa menang ke atas Irak ini. Cuma ini bergantung kepada bagaimana keadaan taktikal pada masa perlawanan itu nanti. Sekiranya 10 menit awal itu Indonesia bisa untuk menyeimbangkan keadaan, tidak ada gol apa-apa, malahan Indonesia lebih banyak menyerang, maka Indonesia mungkin lebih banyak peluang untuk menang. Dan seandainya pula di 10 menit awal ataupun 20 menit awal Irak menyerang lebih banyak ke atas Indonesia dan dapat mencetak gol, kemungkinan besar Irak juga akan menang. Tetapi apapun, comeback daripada Indonesia ini tidak boleh dipandang ringan ya, sebab Indonesia telah banyak kali membuat comeback ya, menang perlawanan yang penting juga. Dan kali ini Indonesia menargetkan untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi di akhir ulasan saya ini, saya akan berpandangan Indonesia akan menang melawan Irak ini. Jadi menurut kalian guys bagaimana? Mungkinkah Indonesia ini akan menang atau sebaliknya
kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.